Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Besari di mata kuliah Hukum Baca. Kali ini kita akan pertemuan kita yang ke-11 ya, mengenai konsep dasar dan mekanisme pengenaan. Sebentar saya buka dulu ya. Oke, mengenai konsep dasar, mekanisme dan pengenaan PPN dan PPNBM. Oke. Baik, teman-teman. Untuk materi semuanya sudah saya kirim di draft ya. Silahkan nanti teman-teman buka draftnya. Semua materi sudah ada di situ. Sudah nampak ya di layarnya teman-teman terkait dengan materi kita pada hari ini. Baik, kita hari ini akan membahas mengenai konsep, objek, dan mekanisme pengenaan PPN serta PPNBM. eh Pajak pertambahan nilai yang sering kita dengar ya, kalau kemarin kita bahas mengenai pajak penghasilan ya, dasar-dasarnya, landasan hukumnya. Saat ini kita membahas mengenai konsep pajak dan mekanisme pengenaan dari PPNBM. Nah, teman-teman, di sini pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan eh, atas barang mewah itu merupakan dua instrumen pajak yang tidak langsung memiliki peran strategis dalam sistem perpajakan Indonesia. Nah, melalui materi ini diharapkan eh, memberikan rancangan dan manfaat pedoman yang komprehensif ya terkait dengan bagaimana sih mahasiswa hukum ataupun mahasiswa akuntansi perpajakan dalam menyikapi konsep, objek, dan mekanisme pengenaan PPN dan PPNBM. Nah, untuk regulasinya yang saat ini adalah berdasarkan Undang-Undang HPP dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ya dan peraturan pelaksanaan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah kita kali ini, setelah mengikuti perkuliahan kali ini, teman-teman mahasiswa diharapkan dapat mampu dan menerima ketentuan PPN dan PPNBM secara komprehensif, mulai dari aspek konseptual tinggi hingga perhitungan praktis ya. Yang pertama, kita harus memahami konsep dasar, yakni menjelaskan pengertian karakteristiknya, prinsip-prinsip yang mendasari, lalu PPN dan PPNBM sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi. Mohon maaf, kondisi saya ya agak batuk ini ya. Yang kedua yakni mengidentifikasi objek dan subjek. Di dalam mengidentifikasi subjek dan objek, yakni mengidentifikasi secara tepat objek yang dikenakan PPN maupun yang dikecualikan, serta penentuannya siapa sih yang wajib dikukuhkan dalam PKP ini. Ketiga adalah memahami mekanisme pemungutan. Di sini dalam memahami mekanisme pemungutan, eh, pemungutan dari mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, serta menjelaskan cara pengkreditan dan sistem invoice metodenya itu seperti apa. Menghitung PPN dan PPNBM. Di dalam menghitung PPN dan PPNBM secara akurat menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP yang benar eh, yang berlaku sesuai ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, dengan kita mempelajari konsep, objek, mekanisme pengenalan PPN dan PPNBM, kita ini tidak hanya membahas bagaimana PPN dan PPNBM itu dihitung, tetapi kita juga membahas mengapa sih negara memiliki kewenangan untuk memungut jenis pajak tersebut dan serta bagaimana aturan hukumnya. Dalam praktek hukum pajak, setiap pungutan pajak itu harus memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, ini juga tertuang di Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak pungutan bersifat memaksa. Nah, di sini di dalam pemungutan PPN dan PPNBM dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang pajak pertambahan nilai
barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, sebagaimana sudah diatur di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Secara konsep, kita bisa bilang bahwa PPN ini merupakan pajak atas konsumsi barang kena pajak atau BKP atau juga JKP ya, jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang ada di Indonesia. Berbeda tadi dengan pajak penghasilan yang kita bahas sebelumnya ya, pajak penghasilan itu kan dikenakannya atas kemampuan ekonomi seseorang atau badan. PPN ini dikenakan karena adanya aktivitas konsumsi ya, konsumsi dari BKP atau JKP tadi, barang kena pajak atau jasa kena pajak. Oleh karena itu, dalam klasifikasi hukum pajak, PPN termasuk pajak tidak langsung karena beban ekonominya itu ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan kewajiban melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan itu berada pada pengusaha kena pajak, berada pada PKP-nya. Sehingga mekanisme ini menunjukkan adanya hubungan hukum antar negara, PKP, dan konsumen yang masing-masing memiliki hak serta kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita tahu bahwa ya namanya PPN ini meliputi penyerahan barang kena pajak ataupun yang ada di dalam wilayah pabean ya oleh PKP. Penyerahan jasa kena pajak atau impor barang kena pajak, pemanfaatan barang dari jasa atau luar negeri, serta ekspor barang kena pajak dan jasa kena pajak sesuai dengan ketentuan berlaku. Artinya apa? Artinya di sini adalah tidak semua transaksi dikenai PPN, melainkan hanya transaksi-transaksi yang secara tegas dapat ditetapkan sebagai objek pajak dalam undang-undang. Ya, di dalam hukum pajak, hal ini mencerminkan yang namanya asas kepastian hukum. Apa itu asas kepastian hukum? Adalah objek pajak harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda antara wajib pajak dan otoritas pajak. Jadi harus ada kepastian hukumnya. Nah, setelah PPN terdapat pula yang namanya pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Di dalam PPNBM ini merupakan pajak tambahan yang dikenakan atas penyerahan barang impor, barang-barang tertentu yang tergolong mewah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yakni pengenaan PPNBM bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal ya, untuk menciptakan keadilan sosial, mengendalikan pola konsumsi masyarakat terhadap barang mewah, serta kesinambungan ekonomi. Nah, di dalam perspektif hukum kita melihat bahwa PPNBM ini mencerminkan fungsi regulasi, yaitu fungsi pajak sebagai alat yang mengatur perilaku masyarakat dan fungsi budgeter sebagai penerimaan negara. Kita lihat dari sudut pandang hukum pajak, fungsi regulasi dan fungsi budgeter. Fungsi regulasinya itu mengukur perilaku ekonomi masyarakat dan fungsi budgeternya sebagai sumber pendanaan negara. Dan ini adalah dua fungsi yang melekat pada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Ya. Mekanisme pengenaan pajak PPN ini secara menggunakan sistem kredit atau kredit method. Pada saat si pengusaha kena pajak ini membeli barang atau jasa untuk kegiatan usahanya, PPN dibayar disebut PPN masukan. Jadi misal ada PKP ini membeli barang atau jasa, dia dapat yang namanya PPN pajak masukan ya, atau PPN masukan. Ketika PKP menjual barang atau jasanya, PPN yang dipungut dari pembeli adalah PPN keluaran karena dia menjual barangnya. Masuknya adalah PPN keluaran. Pada akhir masa pajak, pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, sehingga PKP hanya menyetorkan selisihnya kepada negara. Sistem ini menunjukkan bahwa PPN pada dasarnya hanya dikenakan atas nilai tambah terkait dengan terciptanya pada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Nah, kita lihat lagi di dalam di dalam perspektif hukum pajak, mekanisme ini merupakan suatu bentuk perlindungan ya tentunya ya, perlindungan hukum agar tidak terjadi pajak berganda di setiap transaksinya. Ini juga eh, sangat penting ya sebagai landasannya ya. Nah, masih kita lihat dalam perspektif hukum ya. PPN dan PPNBM ini tidak hanya
yang namanya mengatur pajak yang harusnya dibayar, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban. Balik lagi, mengatur hak dan kewajiban. Pengusaha kena pajak atau PKP ini berkewajiban membuat faktur pajak, memungut PPN, dan setelah memungut dia setor ke kas negara. Habis setor, dia melakukan pelaporan melalui SPT Masa PPN. Sebaliknya, PKP juga memiliki hak untuk melakukan kredit pajak masukan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi sengketa mengenai pengenaan PPN atau PPNBM, maka wajib pajak ini memiliki hak untuk mengajukan nih, tadi ya keberatan, banding, hingga peninjauan kembali sesuai dengan mekanisme eh, apa penyelesaian sengketa perpajakan yang berlaku. Nah, jadi kita ini sebagai mahasiswa akuntansi, mahasiswa hukum, kita juga harus mengetahui bahwa PPN dan PPNBM ini merupakan bagian penting dari hukum pajak di Indonesia karena keduanya menunjukkan bagaimana negara menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk memungut pajak atas konsumsi dari barang atau jasanya. Ya, oke. Selanjutnya bisa melanjutkan ya. Tadi kita sampai mana? Oke, konsep dasar PPN ini ya. Nah, konsep dasar PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa ya. Sudah dijelaskan tadi, ini pajak tidak langsung ya, beban pajak dialihkan kepada konsumen akhir. PKP hanya berfungsi sebagai pemungut. Nih. Selanjutnya adalah destination principle. PPN dikenakan di tempat konsumen konsumsi terjadi. Ekspor tidak dikenai PPN ya, tarifnya nol. Impor dikenai PPN. Ketiga adalah multi-state levy, yakni PPN dipungut pada setiap tahap penyerahan dan produsen hingga ke tangan konsumen akhir. Yang terakhir adalah kredit atau invoice method. Di dalam kredit atau invoice method, PPN terhutang dihitung dengan mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran berdasarkan faktur pajaknya itu apa. Itu di eh, terkait dengan yang namanya konsep dasar pajak pertambahan nilainya. Nah, selanjutnya dasar hukum PPN dan PPNBM. Dalam ketentuannya, PPN dan PPNBM di Indonesia ini berlandaskan pada hierarki perundang-undangan yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang signifikan ya tentunya ya. Terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Nah, ini adalah beberapa hierarki peraturan perpajakan di mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang PPN dan PPNBM, lalu ada revisi di Undang-Undang HPP menjadi Undang-Undang HPP Nomor 7 2021, lalu di peraturan pemerintah yakni yang mengatur tentang teknis atas ketentuan dalam Undang-Undang PPN dan PPNBM serta peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang mana dia mengatur detail teknisnya, pemungutannya, pelaporannya, dan fasilitas perpajakannya itu seperti apa. Terakhir adalah peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak terkait petunjuk pelaksanaan teknis operasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, poin penting ini teman-teman terkait dengan Undang-Undang HPP 2021 adalah ada penyesuaian tarif secara bertahap dari 10 menjadi 11%. Ini berlaku 1 April 2022 dan saat ini sudah berubah lagi kalau kita hitung itu 12%, tapi di dalam perhitungannya kita menggunakan nilai DPP nilai lainnya, sehingga masih perhitungannya 11%. Perluasan objek pajak pengenaan PPN atas barang kebutuhan tertentu dengan skema tertentu itu juga poin penting di dalam Undang-Undang HPP. Selanjutnya, pengaturan PPN atas transaksi digital dan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE dan penguatan fasilitas PPN dan mekanisme restitusi dipercepat. Serta yang terakhir adalah harmonisasi antara PPN, PPh, dan pajak lainnya dalam satu regulasi yang terintegrasi. Jadi di sini kita tahu ya dasar hukum benar-benar yang kuat terkait dengan PPN ataupun PPNBM.
Apa saja sih objek pajaknya adalah BKP, BKP dalam di daerah pabean. Selanjutnya penyerahan JKP dalam daerah pabean. Ketiga, impor BKP, Ditjen Bea Cukai. Keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud seperti royalti, lisensi ataupun software serta pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Ini ada ekspor BKP dan JKP ini di PPN tidak ada tarif pajaknya. Barang-barang apa saja yang tidak dikenakan PPN? Nah, kategori barang yang tidak dikenakan PPN sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang PPN. Barang kebutuhan pokok, jadi kayak beras, jagung, susu, garam itu nggak dikenakan PPN. Itu sudah diatur melalui PMK ya. Lalu barang emas batangan, uang, surat berharga, itu juga tidak dikenakan PPN karena itu termasuk dalam instrumen moneter dan investasi. Selanjutnya jasa. Jasa itu terkait dengan jasa keagamaan, kesenian atau hiburan itu biasanya masuknya ke pelayanan sosial, jadi tidak dikenakan PPN. Jasa kesehatan medis atau jasa keuangan, jasa asuransi itu juga jasa esensial masyarakat, sehingga tidak dikenakan PPN. Jasa yang terakhir adalah jasa pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan secara umum. Ya, itu memang fasilitas negara ya, berarti fungsi pemerintahan dari negara. Nah, ini perlu dibedakan yang namanya antara yang tidak PPN atau non PKP atau non CKP dibebaskan dari PPN atau fasilitas dan tidak dipungut PPN atau dia masuk ke penundaan PPN. Nah, siapa sih subjek PPN ini? Pengusaha kena pajak atau PKP. Subjek pajak PPN adalah pihak yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Di sini syarat menjadi PKP. Jadi kalau sudah menjadi PKP, wajib ya, itu bisa memungut, eh, mohon maaf, bisa memberikan faktur dan bisa menghitung PPN masukan dan PPN keluaran. Itu pengusaha syaratnya ya, pengusaha yang telah menyerahkan BKP atau BKP di dalam daerah pabean. Lalu omsetnya melebihi batasan pengusaha kecil. Saat ini 4,8 miliar per tahun. Yang ketiga adalah wajib mengajukan permohonan pengukuhan PKP ke KPP terdaftar. Jadi kalau mau jadi PKP ya harus daftar dulu ke KPP terdaftar dan memiliki nomor pokok wajib pajak sebagai persyaratannya. Nah, apa saja sih kewajiban PKP? Yang pertama, dia bisa memungut PPN. Pemungutan PPN dari pembelian atau penerimaan jasa pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua adalah membuat faktur pajak. Di sini dia bisa melakukan penerbitan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN yang sah dan lengkap. Ketiga, dia dapat menyetorkan PPN. Nah, penyetoran PPN ini, PPN kurang bayar ya tentunya ke kas negara ini paling lambat di akhir bulan berikutnya. Dan melaporkan SPT massa. Di dalam melaporkan SPT massa, yakni setiap bulan paling lambat di akhir bulan berikutnya. Nah, ini adalah tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif yang berlaku saat ini adalah 11%, sorry. Ya, ini tarif umum berlaku sejak 1 April 2022. Ini berdasarkan Undang-Undang HPP yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam negeri dan impor BKP. Selanjutnya 12%. Ini adalah tarif tertinggi dapat dilakukan paling lambat 1 Januari 2025 sesuai amanah Undang-Undang HPP dengan peraturan pemerintahan. Nah, ada 0%, 0%, 0% ini terkait dengan tarif ekspor. Berlaku untuk ekspor PKP berwujud, PKP tidak berwujud, dan JKP tertentu. PKP tetap dapat mengkredit pajakan pajak masukan. Ini bisa dikredit pajakan ya, dikredit pajak masukan. Selanjutnya dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya. Siapa sih yang menjadi dasar pengenaan pajak dari DPP-nya? Yang pertama adalah harga jual. Harga jual ini adalah untuk penyerahan BKP nilai atau uang yang dibayar pembeli tidak termasuk PPN. DPP itu tidak termasuk PPN ya. Terus penggantian untuk menyerahkan JKP. Nilai impor biasanya CIF-nya plus biaya masuk plus penguatan lainnya berdasarkan Undang-Undang Pabean. Nilai ekspor.
Nilai ekspor itu adalah nilai dalam dokumen ekspor, sedangkan nilai lainnya ditetapkan PMK untuk transaksi ketentuan yang tidak memiliki harga jual wajar. Itu adalah dasar pengenaan dari pajak DPP. Oke. Nih ya, teman-teman ya. Hmm. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan PPN dengan kredit method. Nah, ini, nah dari gambar mekanisme perhitungan PPN kredit method, ini adalah suatu implementasi ketentuan yang sudah dirancang di dalam atau sudah diatur di dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya, Undang-Undang HPP. Nah, di dalam hukum pajak, mekanisme pengenaan PPN tidak hanya mengatur besarnya pajak yang harus dibayar, tetapi juga mengatur hak pengusaha kena pajak dalam melakukan pungutan, mengkredit, atau menyetorkan dan melaporkan PPN kepada negara. Hal ini tentunya mencerminkan dari asas legalitas ya bahwa setiap pemungut wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Nah, teman-teman kita tahu bahwa di Indonesia sendiri yang namanya kredit method atau metode yang memperkenalkan pajak masukan ya dengan mengkreditkan pajak keluaran atau PK. Nah, pajak masukan dan pajak masukan ini adalah PPN yang dibayarkan oleh PKP ketika si PKP ini membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak terhadap kegiatan usahanya. Sebaliknya, pajak keluaran ini adalah PPN yang dipungut oleh pengusaha kena pajak ketika menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pelanggan. Nah, dengan adanya sistem ini, PPN tidak dipungut berulang-ulang atas nilai barang secara keseluruhan, melainkan dia hanya atas nilai tambahan yang dihasilkan pada setiap tahapan produksi dan distribusinya saja. Nah, di layar sudah nampak dilihat ya bahwa langkah pertama dalam mekanisme adalah kita hitung dulu nih pajak keluarannya. Setiap kali ada pengusaha kena pajak, pajak melakukan penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya, perusahaan wajib memungut PPN dari pembeli sesuai dengan tarif yang berlaku. Setelah itu, PPN dicantumkan dalam faktur pajak, tentunya wajib ya dicantumkan dalam faktur pajak. Terus, secara hukum, perusahaan hanya dapat bertindak sebagai pihak pemungut atas nama negara. Sedangkan beban ekonominya ya adanya di konsumen akhir. Nah, berarti PPN-nya itu dibebankan kepada konsumen. Langkah kedua adalah menghitung pajak masukan. Ketika melakukan perhitungan pajak masukan, memisal membeli bahan baku atau barang dagang atau jasa, ini yang menunjang kegiatan usahanya. Perusahaan juga membayar PPN kepada pemasok. Nah, PPN yang dibayarkan tersebut dimasuk yang masuknya adalah PPN masukan. Sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti misal faktur pajak yang sah, pembelian tersebut benar-benar digunakan dalam kegiatan usaha, itu bisa sah atau legal di kredit pajakan, ya. PPN store berarti rumusnya apa? Pajak keluaran dikurangi dengan pajak masuk. Nah, kita lihat dalam sudut pandang hukum ya, hukum respek pajaknya. Mekanisme dari kredit method ini memberikan perlindungan hukum kepada PKP karena mereka tidak dikenakan pajak secara berlapis setiap transaksi pembelian. Di sisi lain, negara juga memperoleh jaminan bahwa pajak yang dipungut secara bertahap pada setiap rantai produksi hingga akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Oleh karena itu sistem ini mencerminkan sistem keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan administrasi perpajakan yang jelas tentunya ya. Oke. Selanjutnya adalah contoh perhitungan PPN. Ini adalah contoh-contoh perhitungan PPN. Ini, nah, ini konsep pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM ini adalah pajak yang dikenakan satu kali one stage levy atas penyerahan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Tujuannya untuk apa?
Nah, tujuannya untuk mengendalikan konsumsi barang mewah, mewujudkan keadilan sosial. Jadi, hanya orang-orang eh, yang bayar PPNBM tuh orang-orang yang beli barang-barang mewah ya. Nih, ini ada aspek dari PPN dan PPNBM. Kalau eh, PPN ini tujuannya memungut pajak setiap konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak. Objeknya semua BKP dan JKP. Subjeknya semua PKP yang menyerahkan BKP dan JKP. Waktu pungutnya setiap melakukan penyerahan. Tarifnya 11%. Nah, mekanisme perhitungannya dia ada yang namanya kredit method. Kalau PPNBM, objeknya hanyalah BKP yang tergolong mewah, misal kendaraan, perhiasan, pesawat, atau hunian mewah. Nah, itu dikenakan pada PPNBM. Nah, tarifnya berapa? Tarifnya 10 sampai 200%. Itu sesuai kelompok barangnya. Nah, mekanisme pemungutannya bagaimana? Mekanisme pemungutannya biasanya langsung DPP dikalikan dengan tarif PPNBM. Ini tidak ada mekanisme kredit pajaknya, tidak ada kredit metode. Jadi langsung ya, langsung dipukut ketika membeli barang mewah. Ini adalah objek dan tarif PPNBM ya. Kendaraan bermotor, perhiasan dan barang, kapal pesiar, hunian sangat mewah. Nah, ini adalah beberapa bentuk objek dan tarif dari PPNBM. Oke, ini adalah ringkasan materi dari mekanisme PPN dan PPNBM. Berikut alur komprehensif mengenai PPN dan PPNBM ya. Mulai yang pertama penyerahan BKP atau JKP, terus tentukan DPP-nya berapa, hitung pajak keluarannya, terus kalau untuk yang PPN berarti eh, kredit pajak mewah, kredit pajak masuk dari faktur pajak yang sah, terus setorkan PPN-nya apabila kurang bayar. Terus kalau untuk PPNBM, cek barang mewahnya di PPNBM itu apa, lalu misal lanjut, ya berarti hitung PPNBM-nya tarifnya itu berapa, setelah itu hitung PPN terhutangnya dan bisa dilaporkan SPT setiap bulan. Jadi kalau PPNBM itu sudah sampai poin 5 saja ya, 5A saja ya, itu langsung dibayarkan ke situ. Oke. Baik teman-teman, untuk pertemuan kita kali ini kita sudah membahas mengenai PPN dan PPNBM, pajak konsumsi bertingkat ya. Di sini ada PPN, pajak tidak langsung atas BKP dan JKP. Kalau PPNBM itu dikenakan satu kali atas BKP mewah dengan tarif progresif. Dan ini akan mendukung kepatuhan, mendukung APBN. Jadi kepatuhan perpajakan PPN dan PPNBM ini secara langsung dia akan berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara dengan terciptanya sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan. Baik teman-teman, pertemuan kita pada hari ini saya akhiri terlebih dahulu. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan WhatsApp di grup ataupun chat di live chat ataupun disiapkan. Terima kasih, saya akhiri. Sampai bertemu di pertemuan saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.